Kesultanan Mataram. Ayo kita usut mengenai pengertian Kesultanan Mataram. Ternyata, pada awal perkembangannya, Mataram adalah daerah kadipaten yang dikuasai oleh Ki Gede Pemanahan. Daerah tersebut diberikan oleh Pangeran Hadiwijaya kepada Ki Gede Pemanahan atas jasanya yang telah membantu mengatasi perang saudara di Demak. Ki Gede memiliki seorang putra yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya inilah yang menggantikannya sebagai adipati di kota Gede tersebut. Nah, di sini ada 4 topik yang akan kita bahas. Topik yang pertama, di mana berdirinya dan kapan berdirinya Kesultanan Mataram. Yang kedua, bagaimana sistem politik dan pemerintahannya. Yang ketiga, bagaimana sistem perekonomiannya. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir adalah bagaimana sistem sosial budaya di Kesultanan Mataram. Nah, sekarang mari sama-sama kita bahas mengenai topik yang pertama. Kapan berdirinya dan di mana berdirinya Kesultanan Mataram? Kesultanan Mataram berdiri pada tahun 1586. Sutawijaya bergelar Penambahan Senopati yang memerintah mulai dari tahun 1586 hingga tahun 1601. Sultanan Mataram berdiri di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. 2. Bagaimana sistem politik dan pemerintahan Kesultanan Mataram? Pada masa pemerintahan Sutawijaya, ia dapat menundukkan beberapa daerah seperti Ponorogo, Madiun, Pasuruan, Cirebon, dan Galuh. Sebelum usahanya memperluas Kesultanan Mataram terwujud, Sutawijaya digantikan oleh putranya Mas Jowang pada tahun 1601 hingga tahun 1613. Sultan Agung merupakan raja terbesar dari Kesultanan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Mataram dapat mencapai puncak keemasan. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram tidak lagi memiliki raja yang cakap. Akibatnya, pemberontakan sering terjadi. Kelemahan Raja-Raja Mataram setelah Sultan Agung dimanfaatkan oleh VOC dan para penguasa daerah untuk melepaskan dirinya dari kekuasaan Mataram. Karena itulah VOC dapat mengendalikan Mataram. Nah, karena itu juga Mataram dibagi menjadi 2 bagian melalui perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. 3. Perekonomian. Kesultanan Mataram terletak di daerah pedalaman, sehingga Mataram berkembang menjadi kerajaan yang agraris yang mengendalikan perekonomian pada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, Kesultanan Mataram mengembangkan daerah persawahan terutama di daerah Jawa Tengah dengan hasil utamanya beras dan lain-lain. 4. Sosial budaya. Sebagai kerajaan agraris, struktur sosial masyarakat Mataram disusun berdasarkan sistem feodalisme. Dengan sistem tersebut, maka Sultan adalah pemilik tanah kerajaan beserta isinya. Di Mataram, bidang kebudayaan sangat berkembang pesat. Adapun contoh hasil perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, dan Islam adalah penggunaan kalender Jawa dan lain-lainnya. Selain itu, adanya upacara gerobakan pada hari-hari besar Islam yang ditandai oleh kenduri, gedungan yang dibuat dari bermacam-macam makanan dan hasil. Nah, tidak terasa kan? Sekarang, kita sudah selesai mempelajari 4 topik mengenai Kesultanan Mataram. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan dan sekian dan terima kasih.